Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan program studi Sistem Informasi Universitas Pendidikan Informatika. Hari ini saya ditemani oleh Pak Nur Hasan dan Pak Wawan yang akan mencoba mesimulasikan teknis penilaian proyek akhir mata kuliah Bisnis Intelijen. Ternyata teknis penilaian ini kalau kita menggunakan spreadsheet banyak ragam, banyak desain, dan banyak cara. Nah, kita ingin mencoba menyederhanakan, mudah-mudahan ini salah satu dari yang paling sederhana, Bapak, Ibu, dan mahasiswa nanti dalam melakukan proses tahapan-tahapan penilaian proyek akhir. Yang pertama, program studi sudah mendesain menggunakan spreadsheet ya. Yang pertama, ada sheet data tim 1. Jadi nanti sheet ini akan diisi oleh ketua tim. Artinya desain spreadsheet yang sudah Prodi siapkan ini bisa juga nanti di-share ke mahasiswa atau nanti di-upload di Google Drive. Jadi ketua tim nanti langsung bisa mengisi dan secara real time nanti dosen bisa melihat hasil pekerjaan oleh ketua tim ya. Yang pertama data tim, nanti ketua tim bisa eh, entry data-datanya di sini. Di kolom keterangan ini tentu harus dipisahkan siapa yang menjadi ketua tim satu, siapa yang menjadi anggota, dan tentunya tempat pelaksanaan proyek akhir. Sheet yang kedua, sheet yang kedua, ini merupakan tanggung jawab ketua tim untuk bisa melakukan supervisi, untuk bisa melakukan penilaian terhadap anggotanya. Ya, data yang pertama nanti nama tim, ya, NIM-nya di sini siapa yang jadi ketua tim, nama ketua timnya siapa, terus ditambahkan mata kuliah bisnis intelijen. Untuk anggota, di sini sudah kami berikan penjelasan untuk warna ini nih, yang saya blok, ini adalah ketua tim, maka kolom D, ya, kolom D tanggung jawab, dan kolom E kerjasama nanti diisi oleh dosen atau dinilai oleh dosen. Sedangkan yang saya blok dengan warna ini, anggota, maka tanggung jawab dan kerjasama itu nanti dinilai oleh ketua tim. Di kolom F, nilai akhir, Prodi mempersiapkan pakai average, sudah ada rumusnya. Jadi nanti dengan sendirinya ketika ini sudah diisi, nilai akhir secara otomatis akan muncul. Nah, ini juga sama, sudah tertuang di dalam RPS di minggu ke-8 ya. Di minggu ke-8, masing-masing tim melakukan laporan kepada dosen dan sekaligus ketua tim nanti melakukan penilaian anggota kelompok ya. Terus berikutnya form penilaian pelaksanaan proyek akhir ini yang harus disiapkan oleh masing-masing tim karena pada saat pelaksanaan proyek akhir kuesioner ini harus diberikan kepada peserta untuk masing-masing peserta bisa menilai. Ada 5 pertanyaan ya. Masing-masing pertanyaan peserta bisa memilih sangat kurang, kurang, cukup, setuju, atau sangat setuju. Dengan kategori penilaian, jika jawabannya sangat kurang, maka skornya nanti 30, bobotnya 5%. Jika kuesioner yang dipilih oleh peserta adalah kurang, maka skornya 59 dan bobotnya 10%. Dan seterusnya, sampai dengan skor untuk sangat setuju. Nah, tugas ketua tim berikutnya ya, tugas ketua tim berikutnya adalah ini, nilai akhir kuesioner. Dari kuesioner yang nanti sudah dijawab oleh masing-masing peserta, maka ketua tim harus melakukan pengolahan melalui sheet nilai akhir kuesioner. Di sini sudah kami catat. Ketua tim mengisi sheet nilai akhir kuesioner berdasarkan jawaban dari peserta.
Ini hanya sampel ya, hanya sampel. Asumsinya tim satu ini memiliki 5 kuesioner ya, 5 kuesioner yang sudah diisi dan prodi memberikan contoh 2 kuesioner saja ya, 2 kuesioner. Bagaimana ketua tim itu nanti harus memasukkan kuesioner-kuesioner ini ke dalam sheet yang sudah kita siapkan ya, yang sudah kita siapkan. Ini semuanya otomatis Bapak Ibu. Jadi tugas ketua tim itu hanya mengisi dari hasil jawaban kuesioner ini ke kolom ini ya, ke kolom ini ya, ke kolom ini. Jadi bobot nanti sudah kita siapkan akumulasinya di sini ya. Terus nilai akhir pelaksanaan proyek berdasarkan kuesioner juga sudah secara otomatis nanti bisa terlihat di dalam sheet ini gitu. Nah, sekarang kita mencoba memberikan contoh kuesioner satu. Materinya menarik, peserta memberikan jawaban setuju, ya kan? Memberikan jawaban setuju. Maka saya akan ke pertanyaan yang pertama, ini yang menarik, ya. Menarik. Tadi setuju berarti saya pilihnya ini, kolom setuju ini ya. Oke, kolom setuju. Nah, tadi yang warna kuning ya. Ini saya isi satu ya. Terus di kuesioner pertama tadi ada pertanyaan, semua mahasiswa memberikan materi, jawaban peserta sangat setuju. Ya, sangat setuju di sini kolomnya, maka saya akan entry satu di sini. Terus pertanyaan yang kedua, yang ketiga, mahasiswa ramah dan membantu peserta. Ini setuju. Pertanyaan yang ketiga ya, setuju. Nah, di sini berarti saya harus mengisi satu. Terus pertanyaan yang keempat, saya jadi tahu hal baru tentang bisnis intelijen. Setuju. Berarti saya harus mengisi pada kolom setuju ini. Ya. Terus pertanyaan ke terakhir, kelima, kegiatan ini menyenangkan. Pilihannya sangat setuju. Oke, berarti saya akan mengisi kolom sini. Sangat setuju. Oke. Nah, nanti dengan sendirinya setelah ini dilengkap diisi ya. Setelah ini dilengkap diisi sesuai dengan kuesioner yang dimiliki, maka secara otomatis hasil akumulasi mulai dari masing-masing pertanyaan dan terakhir nilai akhirnya bisa diperoleh. Nah, ini diisi oleh ketua tim berdasarkan kuesioner yang sudah dijawab. Berikutnya, oh ya, kalau nanti kuesionernya lebih dari 5 ya, lebih dari 5, nah Prodi ini sudah mempersiapkan sebanyak 13 ya, space yang nanti bisa ditambah. Ya, misalnya ini peserta 6, kuesioner 6 gitu kan tinggal diisi. Nah, nanti dengan sendirinya di sini juga akan mengalami perubahan sesuai dengan penambahan data. Di sini pun juga sama. Nah, terakhir ini nilai akhir mata kuliah. Nilai akhir mata kuliah. Nilai akhir mata kuliah ini kalau berdasarkan RPS, pertama kehadiran 20% dan laporan proyek akhir 80%. Bagaimana menerjemahkan bobot penilaian akhir ini ke dalam spreadsheet ini? Yang pertama, ini sudah kami isi ya, Bapak Ibu. Paling bawah ini, ya, diisi dosen. Nah, ini sebenarnya tinggal copy paste dari data sheet sebelumnya. Nah, jumlah pertemuan ini wajib diisi oleh dosen. Jadi nanti dipastikan Bapak Ibu di kelas itu pertemuan yang dilakukan berapa. Nah, jadi kalau normalnya, umumnya memang 15 pertemuan ya. 15 pertemuan ya berarti diisi 15
Kalau memang Bapak Ibu sampai 14 pertemuan, berarti di sini harus diisi dengan 14 pertemuan totalnya ya. Oke, terus berikutnya ini jumlah kehadiran masing-masing mahasiswa ini bisa diperoleh dari MyBase ya. Dari MyBase si Eva Pras ini berapa kehadirannya ya. Nah, ini nanti langsung bisa diisi sama dosen. Sedangkan ini bobot 20% tadi ya kehadiran. Ini rumus, jadi secara otomatis nanti akan muncul nilai akhir dari kehadiran sebesar 20%. Terus berikutnya, ini ada penilaian minggu ke 11 sampai 12. Ini kalau di RTM. Di RTM ini juga sudah ada ya, minggu ke 11 sampai 12 proses penilaiannya dengan instrumen atau indikator penilaiannya seperti ini, terus masing-masing bobotnya 25%. Nah, untuk bobot dari penilaian pada minggu ke 11 sampai 12 ini 40% ya Bapak Ibu ya. 40%. Ya. Nah, nanti ada lagi bobot 40% ini untuk hasil pengolahan kuesioner ya, pada saat pelaksanaan proyek akhir di berbagai sekolah ya. Nah, Prodi mencoba untuk menerjemahkan di RTM ini ke dalam spreadsheet sehingga diperoleh seperti ini. Ini yang tadi ya. Ini Bapak Ibu ya. Penilaian minggu ke 11, 12 ini untuk mengukur CPMK 97 dan CPMK 511 ya. Prodi tidak menjelaskan di sini terkait dengan penilaian CPMK dan seterusnya nanti di lain waktu. Nah, ini komponen tadi, ya komponen ini. Nah, bagaimana cara melakukannya? Nah, Bapak dan Ibu nanti tinggal mengisi masing-masing mahasiswa tersebut terkait dengan komponen ini berdasarkan penilaian Ibu Bapak. Ya. Terus berikutnya untuk kerjasama tim. Nah, kerjasama tim ini, ya ini rumus, ya ini rumus. Jadi kami menggunakan VLOOKUP, ya menggunakan VLOOKUP. Kuncinya berdasarkan NIM, ya kuncinya berdasarkan NIM. Nilai yang nanti akan kita ambil adalah yang ada di sheet ini. Ada di sheet ini ya Bapak Ibu, penilaian tanggung jawab dan keaktifan. Terus yang nanti akan kami ambil nilai adalah ini, kolom kelima ya, kolom kelima. Kolom kelima itu berarti nilai akhir ya, nilai akhir sini. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang akan diambil berdasarkan NIM untuk bisa secara otomatis masuk ke kolom kerjasama tim. Nah, berikutnya ini nilai akhir ya, nilai akhir dari penilaian minggu ke 11 sampai 12. Ya, 40% tadi ya. Ini juga rumus secara otomatis sudah muncul dengan sendirinya. Terus berikutnya, nah ini penilaian minggu ke 13, 15 tadi di RTM sudah disebutkan di sini ya 13, 15 berdasarkan hasil akhir penilaian kuesioner ya. Ini 97, 97, 97, 97, 97. Ini diambil dari mana? Ini diambil dari ini, Bu. Diambil dari sheet nilai akhir kuesioner pada kolom AB 20. Pada kolom AB 20. Berarti ada di sini, Bapak Ibu, nilai kuesioner. Nah, ini ya, diambil dari situ. Bapak Ibu bisa menggunakan rumus sesuai yang ada dalam sheet ini. Jadi sama dengan, misalnya ini sama dengan, terus saya pilih nilai kuesioner, tinggal klik enter gitu kan. Nah, terus ini kita copy. Nah, kita copy, maaf, 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 maaf. Ini perlu dikunci Bapak Ibu. Jadi saya ulang sama dengan nilai kuesioner, ini diklik. Nah, ini tekan F4 ya Bapak Ibu ya, untuk mengunci kolom AB dan baris 20. Nah, kalau sudah di enter, kita tinggal copy rumus ke bawah. Nah, ini nilai akhirnya Bapak Ibu ya. Ini nilai akhir
untuk penilaian minggu ke 13 sampai 15. Ya, dengan bobot 40% ya, 40%. Terus berikutnya kolom yang terakhir, kolom N, nilai akhir mata kuliah Bisnis Intelijen, nilai yang di-entry pada website. Nah, ini nanti yang akan di-entry Bapak Ibu di website sebagai rumus, sebagai nilai akhir mata kuliah masing-masing mahasiswa ya, masing-masing mahasiswa. Nah, kami tegaskan di sini, khusus untuk kolom ini, nah, karena ini berdasarkan dari kuesioner, maka hasil kuesioner tersebut, nilai akhir hasil kuesioner, setiap tim setiap mahasiswa dalam tim tersebut akan memiliki nilai yang sama. Ya, nilai yang sama. Khusus untuk nilai akhir kuesioner ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau untuk kerja sama tim, ya bisa beda, bisa sama, tergantung nanti ketua tim melakukan evaluasi atau penilaian kepada anggota, atau nanti untuk ketua tim tergantung hasil dari penilaian dari dosen. Ini pun juga sama, bisa beda, bisa sama, tergantung hasil poin-poin ini Bapak Ibu dosen nilai. Ya, oke. Nah, untuk sementara itu, mudah-mudahan ini bisa membantu untuk bisa menghasilkan nilai akhir, sehingga Bapak Ibu memiliki dokumentasi yang lengkap ya, yang lengkap dari tahap mulai dari data tim, ya, terus nanti ketua tim melakukan penilaian anggota, terus ketua tim Bapak Ibu dosen nilai, terus ketua tim mencoba memasukkan nilai-nilai ini berdasarkan kuesioner, terus nanti diakhiri dengan ini, pencarian nilai akhir mata kuliah. Jadi mana yang diisi dosen, mana yang rumus, Bapak Ibu perhatikan dengan catatan-catatan yang sudah Prodi siapkan. Terima kasih. Selebihnya saya serahkan ke Pak Wawan untuk memberikan simulasi untuk tim yang lain ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ini saya sudah punya, maka saya tinggal saya bisa lakukan save as. Oke, misalnya penilaian project business tim satu gitu. Ya, berarti saya sudah memiliki dokumen lengkap proses penilaian dari tim satu, di mana anggotanya ada, di mana mahasiswanya ada lima orang. Terima kasih. Pak Wan, silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Sriyadi. Oke, di sini saya akan mendemokan sisi dari kelompok ya, kelompok yang saya bertugas sebagai ketua kelompok. Nah, jadi seperti yang dijelaskan tadi, di sini saya ketua kelompok harus mengisi anggota dari kelompok saya ataupun di sini saya namakan tim 2 gitu ya. Ya, baik, di sini saya akan langsung copy dari anggota tim saya. Di sini tim 2 terdiri dari 7 mahasiswa termasuk ketua ya. Di sini dari SMK Negeri 1 Yogyakarta sama, dan kemudian selanjutnya setelah data tim 2 telah diisi harus mengisi ini juga. Nah, di sini harus disesuaikan nama tim, NIM, dan ketua. Oke, selanjutnya di sini anggota tim sudah saya isi sama seperti data tim yang kedua. Nah, selanjutnya di sini untuk eh, penilaian kolom D dan E, di sini untuk ketua diisi oleh dosen pengampu ya, dan untuk eh, anggota tim akan diisi oleh ketua atau saya di sini. Oke, untuk
Yang pertama di sini akan saya langsung copy saja ya, biar mempersingkat waktu. Ya di sini maka di sini akan langsung muncul ya di sini nilai rata-ratanya, nilai rata-rata dari hmm, kolom D dan E, tanggung jawab dan kerjasama tim. Oke, dan untuk yang kedua biarkan saja nanti diisi oleh dosen pengampu itu ya. Oke, selanjutnya untuk tugas untuk tugas ketua tim untuk penilaian kuesioner ya. Di sini langsung ke penilaian kuesioner. Nah, nanti di penilaian kuesioner ini kita simulasikan sama, ada 5 peserta ya, ada 1 sampai 5. Nah, di sini saya akan mencoba mengisi eh, Q1 dulu. Di sini untuk kolom yang pertama itu setuju, yang kedua sangat setuju, dan seterusnya setuju, setuju, dan sangat setuju. Nah, di sini saya sebagai ketua kelompok akan langsung mengisi di sini. Untuk Q1 dan Q2 sangat setuju, kemudian kolom yang ketiga setuju, kemudian setuju. Nah, kita lihat untuk kuesioner yang kedua di sini kebetulan isinya sangat setuju semua ya. Oke, lanjut. Oke, sangat setuju, dan yang terakhir sangat setuju. Oke, baik. Dan di sini eh, tugas dari ketua kelompok sudah selesai. Mulai dari yang pertama tadi menginputkan data anggota tim, tim 2, kemudian penilaian anggota, dan yang terakhir menginput nilai kuesioner yang nanti juga akan terisi secara otomatis nilai yang terakhir ya. Oke, begitu dari sisi ketua tim sebagai tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya untuk dari sisi dosen akan didemonstrasikan oleh Bapak Nur Hasan. Baik, untuk itu saya serahkan untuk kembalikan ke Pak Nur Hasan. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mohon izin untuk share screen. Untuk hari ini saya mau membagikan tutorial dari sisi dosen untuk mengisikan form yang sudah kita buatkan dari Prodi. Dari data yang diinputkan oleh mahasiswa adalah data tim dan anggota. Ketua tim posisinya di atas, kemudian bawahnya adalah anggota-anggota. Tugas dosen adalah memberikan penilaian di penilaian tanggung jawab dan keaktifan itu untuk ketuanya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Wan bahwa anggota itu yang menilai adalah ketua, kemudian ketua yang menilai adalah dosennya. Untuk ketuanya adalah para Rifki An-Najib. Ini umpamanya kita kasih nilai 100, kemudian di kerjasama juga nilainya 100, maka nilai dari akhir ini rata-ratanya adalah 100. Jadi kita cuma menginputkan satu baris
di nomor satu aja karena dia sebagai ketua. Kemudian setelah itu kita lanjut ke sheet berikutnya yaitu nilai akhir kuesioner tadi sudah, kemudian nilai akhir mata kuliah. Nah, nilai akhir mata kuliah ini ada data-data mahasiswa. Ini bisa diminta dosen apa maaf mahasiswa untuk mengisikan di sini atau kita bisa juga mengcopy dari sheet yang pertama tadi. Sheet yang pertama kita kopikan NIM dan nama, kita copy kemudian kita paste di sini. Oke. Oke. Data NIM dan nama sudah kita kopikan. Kemudian jumlah pertemuan itu bisa kita lihat di MyBase. Umpamanya kita dapatkan bahwa pertemuan mata kuliah Bisnis Intelijen ini 15 kali pertemuan. Kemudian jumlah kehadiran dari masing-masing mahasiswa ini mestinya berbeda-beda, tapi dimungkinkan juga bisa sama. Umpamanya yang bersangkutan masuk terus, umpamanya ketuanya memang rajin untuk ke kampus, umpamanya 16 kali pertemuan, kemudian ini umpamanya 15 ini 14 mungkin, ini 15 juga. Ini tergantung dari yang ada di MyBase. Ini mana apa? Sorry, 16, 15 ya. 15, kemudian ini 15 juga. Soleman umumnya banyak 14. Oke. Kita mengirimkan ini berdasarkan dari data yang ada di MyBase. Kemudian yang berikutnya lagi kita mengisikan penilaian yang kita lakukan di minggu 11 dan 12 yaitu tentang eh, penguasaan dari masing-masing peserta, kemampuan mengolah data, kualitas visual, dan kerjasama. Untuk penguasaan konsep ini 1, 2, 3 kolom ini, kolom 1, kolom 2, kolom 3 ini kita isikan berdasarkan dari pemantauan kita di kelas ya. Umpamanya kita kasih nilai ini 100, ini 90 umpamanya, 90, ini 100, ini 90, umpamanya sama semua. Di sini juga nilainya sama. Ini umpamanya juga sama nilainya, nilai dari dosen sama. Ctrl C, ini Ctrl. Kita umpamakan semuanya nilainya seperti ini. Kemudian kolom yang kerjasama tim ini sudah kita nilai pada saat mengisikan sheet di sini. Jadi data ini secara otomatis akan masuk ke dalam kolom kerjasama. 100, 100, 80, 80, 190. Kita cek lagi. 100, 180, 2 kali 100, 90, 100. Oke, sama ya. Ini sudah kita buatkan otomatis. Kemudian dari hasil eh, perhitungan ini di penilaian minggu 11 dan 12 ini banyak 40% penilaiannya. Jadi dari Prodi sudah menyiapkan rumusnya bahwa ini sudah otomatis menjumlahkan prosentasenya. Kemudian yang berikutnya ini sudah kita linkkan juga dengan hasil pengolahan kuesioner. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di pertemuan penilaian ke-13-14 ini untuk satu tim ya. Jadi semuanya sama. Tapi kalau di penilaian untuk yang pertemuan penilaian minggu 11-12 ini kemungkinan masing-masing mahasiswa akan beda. Seperti kehadiran pun juga beda ya. Ini kehadirannya, ini penilaiannya, ini akan
terjadi perbedaan. Kemudian eh, di penilaian minggu yang ke-13 sampai 15 eh, ini data dari mahasiswa yang input, tadi sudah disampaikan oleh Pak Wawan, dan kita sudah membuat link untuk mengambil data di kuesioner. Kemudian kolom yang terakhir adalah nilai akhir mata kuliah Business Intelligence. Inilah nilai-nilai yang nantinya akan kita entry di web untuk nilai akhir semester. Demikian Bapak Ibu, mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa ditanyakan di grup WA ya Bapak Ibu. Nanti biar bisa kita jelaskan secara lebih dalam lagi jika ada pertanyaan. Demikian Bapak Ibu, cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Sriyati. Monggo. Terima kasih Pak Nur Hasan dan Pak Wawan. Dan tentunya saya sendiri, mudah-mudahan simulasi ini bisa mempermudah. Kita memiliki dokumentasi tahapan demi tahapan yang sudah diselaraskan dengan RPS, diselaraskan dengan RTM, dan memiliki nilai akhir yang nanti bisa jadi rujukan untuk di entry di website sesuai dengan edaran terkait dengan entry nilai akhir mata kuliah yang berbasis project. Video ini juga akan kami share ke dua arah, yang pertama ke dosen dan sekaligus mahasiswa, biar masing-masing memiliki peran seperti yang sudah disimulasikan tadi. Terima kasih. Sampai ketemu nanti di video berikutnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.